Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur marilah kita senantiasa tidak henti-henti panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan tidak akan terhitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana tentunya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu memancing kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Lewat apa bersyukur? Lewat ibadah dan lain sebagainya. Sholawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas apa yang menjadi salah satu sunnah yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Di antara sunnah yang kuat yang perlu dilakukan ketika di malam ataupun pada bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Namun ketika kita membaca Al-Quranul Karim perlu memperhatikan beberapa hal. Mengapa perlu diperhatikan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa iman seseorang terdapat 77 cabang iman. Yang dimana salah satu iman itu adalah mengagungkan Al-Quranul Karim. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita membaca Al-Quran. Karena di dalam salah satu kitab tentang Syu'bul Iman, tentang cabang iman, dalam kitab Qami'ut Tughyan, bahwa wa syu'batu tasi'ata asyarata, salah satu cabang dari iman yaitu ta'zimul Quran. Kita mengagungkan Al-Quranul Karim. Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat pelantaraan malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasul, di mana Al-Quran tersebut merupakan kitab autentik yang tentunya firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat pertama kali turun Quran tersebut, kafir Quraisy meragukan Quran tersebut bukan firman Tuhan, tapi buatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Quran pun menantang atas sanggahan tersebut. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Saking Quran itu amat sangat luar biasa. Sampai saat ini tidak ada orang yang mampu meniru atas Quran itu sendiri. Dari segi kedalaman makna, keluar biasaan susunan, kandungan makna yang amat sangat luar biasa. Dari sisi pengetahuan yang telah diketahui secara saintifik ataupun belum diketahui, itu tidak bertentangan dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Tentunya karena Allah Subhanahu wa taala lah yang berfirman dalam Al-Quran itu. Bukan kalam manusia, tapi kalam ilahi Rabb. Ketika kita membaca Al-Quran perlu kita perhatikan untuk mengagungkan wahtiramuhu dan memuliakan Al-Quran itu sendiri. Apa saja yang harus kita perhatikan? Kata ulama dalam kitab yang saya sebutkan tadi, pamil dzalika ayyaqra'ahu wa huwa ala taharatin wa alla yamassahu ila tahura. Dalam kondisi ketika kita membaca Al-Quran, hendaklah kita memegangnya dalam keadaan suci. Membacanya dalam keadaan
suci. Walaupun secara hitung-hitungan ilmu fikih, terkhusus dalam fikih madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, memang tidak diharamkan seseorang yang tidak memiliki air wudhu membaca Al-Quran. Tidak diharamkan. Asalkan jangan memegangnya. Namun dalam cabang iman, mengagungkan Quran itu merupakan keharusan. Di antara mengagungkan Quran itu, kita tidak memegang dan membacanya kecuali dalam keadaan suci. Bagian dari mengagungkan Quran itu sendiri, yaitu kita memegang dan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kata para alim ulama dalam kitab Qami'ut Tughyan, wa ayyastaka, dan hendaklah kita sebelum membaca Al-Quran bersiwak, menggosok gigi dalam kondisi mulut kita bersih, wangi, dan lain sebagainya. Dibersihkan terlebih dahulu dari beberapa hal kotoran yang mengganjal di mulut kita. Wa yatakholala, bahkan disebutkan untuk bisa membersihkan bagian dari mulut kita dengan apapun itu, baik itu dengan sikat gigi dan lain sebagainya. Mengapa hal tersebut dilakukan? Karena dikatakan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, kita perlu dalam kondisi seperti itu karena tentunya kita akan munajat, bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita langsung bercengkrama dengan Allah tidak akan mampu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun makhluk termulia yang Allah ciptakan. Ketika Isra Mi'raj tidak mampu langsung bercengkrama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ditanyakan dalam kitab Sahih Al-Bukhari terkait Allah itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Bahkan Nabi Musa yang digelar kalamullah tidak mampu langsung bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita ketika berbicara atau bercengkrama dengan Allah lewat Al-Quran, tentunya adabnya kita berbicara dengan orang yang penting. Tentunya mulut kita harus dalam keadaan bersih. Kadang-kadang kita berbicara dengan orang yang penting, siapa saja itu, terkait masalah keduniaan, kita pun menjaga etika. Kita berbicara, kalau kita mulut kita bau, kadang-kadang kita risih, menghormati orang yang kita ajak bicara. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menciptakan seluruh makhluk. Setiap makhluk yang mulia, Allah lah yang menciptakannya. Oleh karena itu, patutlah kita untuk memperhatikan beberapa hal terkait kita membaca Al-Quranul Karim dengan mengagungkannya, karena merupakan cabang dari keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, ibadah kita yang kita upayakan selama bulan Ramadan, diantaranya membaca Al-Quran, membuahkan hasil. Karena Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, esensinya adalah hudan, petunjuk. Untuk siapa? Lil muttaqin, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa secara lugawi, secara etimologi adalah orang yang takut. Terkhusus tentunya takut amalan kita ditolak dan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berbuatlah sebaik mungkin dan seefisien mungkin mengikuti apa yang telah disampaikan oleh syara Al-Quran dan hadis dan penjelasan para alim ulama salaf, ulama terdahulu. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.